Baik, halo. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu, ya. Semuanya sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk perkuliahan pengauditan 1 minggu ini adalah minggu kelima. Sebelum kita bahas terkait dengan materi, Bapak seperti biasa Bapak jelaskan dulu terkait dengan RPS kita. Oke, mudah-mudahan sudah tampil di layar masing-masing. Oke, sudah tampil ya. Nah, di sini untuk pengauditan 1 di minggu kemarin, minggu ketiga, kita sudah bahas terkait dengan memahami tanggung jawab hukum akuntan publik. Ya, jadi memang beberapa jenis-jenis fraud yang memang di yang mungkin ya, yang mungkin akan mempengaruhi daripada akuntan publik, jenis fraud dari ringan ya, dari bawaan manusiawi sampai dengan fraud yang tatarannya cukup berat. Oke. Untuk minggu ini kita akan bahas terkait dengan memahami laporan akuntan, di mana kita juga akan bahas terkait dengan jenis-jenis pendapat akuntan. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena laporan akuntan atau laporan auditor itu memiliki peranan yang sangat urgent. Ya, urgensinya kenapa? Karena output daripada kegiatan audit adalah laporan auditor independen, dan itu memang yang ditunggu-tunggu oleh beberapa pihak layar untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Biasanya kalau seandainya kalian sudah pernah buka laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan, itu kan biasanya sebelum laporan keuangan, 5 laporan keuangan, di atasnya ada laporan auditor independen yang menyatakan opininya seperti apa nih setelah diaudit, apakah wajar atau tidak. Itu nanti akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke. Terus juga selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya atau going concern. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke materi. Dia sudah tampil ya. Oke. Laporan akuntan. Oke, bersama saya Bahtiar Effendi. Oke, laporan akuntan pada dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Mohon maaf ya, pendapat wajar dengan pengecualian. Berikutnya adalah pendapat tidak wajar, dan yang terakhir adalah pendapat atau opini yang paling jelek sekali adalah pernyataan tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Sementara itu, untuk jenis-jenis laporan akuntan, itu ada 3. Yang pertama adalah laporan audit bentuk baku, yang kedua adalah laporan auditor independen, yang ketiga adalah laporan audit independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Oke, di mana pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya itu biasanya dikenal dengan istilah going concern. Oke, kita masuk ke terkait dengan jenis-jenis pendapat akuntan. Masuk. Opini yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian itu dinyatakan sebagai pendapat yang diberikan apabila laporan keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Jadi memang laporan keuangannya sudah disajikan, nilainya betul, balance ya, akunnya juga oke, ya, penyajiannya juga rapi, ya, tidak ada selisih, ya, terus juga posisi keuangannya juga sudah mulai sudah diurutkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Terus hasil usaha juga sudah dipaparkan secara jelas di laporan keuangan dan di catatan atas laporan keuangan, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku.
Oke, pendapat wajar tanpa pengecualian itu adalah pendapat yang paling bagus ya. Dari 5 opini pendapat auditor, opini yang pertama ini adalah opini yang dinanti-nantikan atau yang diidam-idamkan oleh klien ya. Karena opini pendapat wajar tanpa pengecualian itu adalah opini yang paling sempurna atau opini yang memang bisa menyimpulkan klien itu ya kondisinya sehat, tentu investornya juga tidak akan was-was. Oke. Berikutnya, opini yang kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Oke. Ini pendapat opini yang kedua. Yang tadi pendapat wajar tanpa pengecualian, kalau yang kedua ada penambahan kata dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Oke. Kondisinya adalah adanya keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan auditnya walaupun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh akuntan. Gitu ya. Jadi pendapat opini yang kedua ini masih terbilang bagus ya. Jadi memang peringkat kedua, peringkat yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Peringkat kedua adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Cirinya apa? Cirinya kalau seandainya opini yang pertama itu kan udah perfect, yang kedua ini opini yang kedua ini kalau seandainya ada beberapa ya catatan atas laporan keuangan misalnya ada beberapa poin yang kurang jelas ketika audit melakukan proses pemeriksaan dicantumkan bahwa kebijakan manajemen dalam sistem pengupahan atau gaji karyawan. Nah, itu auditor bisa saja menambahkan paragraf penjelasan di opini auditnya, diminta klien untuk menjelaskan kira-kira sistem remunerasinya seperti apa, terus juga sistem pembobotan gajinya seperti apa, terus juga gradingnya seperti apa, terus juga sistem pajaknya, teksnya itu neto ya atau bruto ya. Apakah karyawan dipotong PPh 21 atau ditanggung atau di-cover oleh perusahaan atau ya perusahaan memberikan tunjangan jabatan, tunjangan PPh 21 tapi di bagian deduction-nya atau pengurangannya itu dikurangi sesuai dengan nilai yang ditambahkan di pendapatan pajak gitu ya. Oke, itu pendapat yang kedua. Kita masuk ke pendapat yang ketiga. Opini yang ketiga adalah opini pendapat wajar dengan pengecualian. Oke, kondisinya adalah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, di mana posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan juga arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di negara Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Oke, jadi cirinya di sini ada kalimat dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Jadi pendapat yang ketiga ini, opini wajar dengan pengecualian, pada dasarnya si klien sudah menyusun laporan keuangan secara baik ya, tapi ada beberapa poin yang dikecualikan yang memang menurut auditor itu ya ada hal yang keliru yang perlu diperbaiki atau direvisi. Nah, apabila terjadi seperti itu, misalnya di sini ada sistem metode penyusutan. Oke, metode penyusutan taruhlah perusahaan menggunakan metode garis lurus. Tapi pada saat penyajian catatan atas laporan keuangan dinyatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah saldo menurun berganda. Nah, itu juga harus di-adjustment atau disesuaikan dengan kondisi yang real. Oke, kita bisa lanjutkan. Opini yang keempat adalah pendapat tidak wajar, di mana kondisinya adalah
Laporan keuangan yang disusun oleh entitas atau klien ya di mana manajemen tidak menyatakan secara wajar posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laba rugi, perubahan ekuitas dan cash flow sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini udah agak fatal ya. Opini ini diberikan apabila auditor menilai bahwa si klien itu menyajikan laporan keuangan, si klien menyajikan laporan keuangan yang asal-asalan, di mana ada beberapa penulisan akun yang salah, ya terus juga tidak disertai dengan dokumen pendukung, ya buku besar pembantu piutang juga nggak matching dengan nilai piutangnya, ya terus juga laba rugi juga nggak matching, ya dengan apa namanya dengan perubahan saldonya, terus juga dengan pembagian dividennya. Nah itu kalau seandainya memang nggak sinkron atau nggak matching antara laporan keuangan utama dengan pembantunya, ya berarti ada faktor kecurangan. Nah, apabila terjadi seperti itu, auditor bisa memberikan opini pendapat tidak wajar. Oke, ini opini yang sangat buruk ya, opini yang sangat buruk. Oke. Berikutnya, jika seorang auditor memberikan pendapat ini, maka auditor juga harus menjelaskan dalam paragraf yang terpisah reasonnya ya atau alasannya kenapa nih opininya tidak wajar, apakah memang laporan keuangannya itu disajikannya tidak benar ya, saldonya keliru dan lain-lain itu harus disampaikan ya. Ada kerugian tapi ditulisnya keuntungan. Nah, itu juga beberapa perusahaan juga atau klien mengakali bagaimana caranya untuk mendapatkan opini yang wajar. Gitu ya. Oke, yang berikutnya, ini pendapat yang paling buruk adalah tidak menyatakan pendapat. Jadi kalau seandainya auditor sudah memberikan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat, berarti laporan keuangan klien itu memang benar-benar tidak bisa ditolerir ya, atau memang sangat buruk ya. Kondisinya di sini dijelaskan, pendapat ini berarti bahwa seorang akuntan tidak memberikan pendapatnya atas kewajaran daripada laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen atau klien. Pendapat ini muncul karena akuntan tidak merumuskan tentang suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini sudah fatal sekali ya. Oke, tadi sudah kita bahas ada 5 opini audit, harap dicermati kembali. Berikutnya kita masuk ke jenis laporan akuntan. Oke, laporan akuntan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah laporan audit bentuk baku. Yang kedua adalah contoh laporan auditor independen. Yang ketiga adalah laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Kita masuk yang pertama, laporan auditor bentuk baku itu suatu judul yang memuat kata independen. Jadi memang format bakunya auditor harus menyatakan bahwa auditor itu adalah pihak akuntan yang independen. Oke. Berikutnya surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor, itu juga wajib untuk diungkapkan dalam bentuk baku laporan audit. Berikutnya, surat pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor itu hanya terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Jadi, di laporan audit itu harus dicantumkan bahwa auditor itu atau kantor akuntan publik hanya memberikan opini. Selebihnya ya terkait dengan tanggung jawab perusahaan itu atau si klien itu mau berubah atau enggak sesuai dengan temuan yang dilakukan, temuan yang ditemukan oleh auditor, tergantung ya apakah si klien mau berbenah, apakah klien mau memperbaiki kesalahan, itu semuanya tergantung daripada tanggung jawab pihak manajemen. Jadi auditor hanya atau kantor akuntan publik hanya memberikan opini saja. Oke, beda halnya nanti kita akan bahas juga terkait dengan auditor internal. Auditor internal memang beda dengan auditor eksternal, karena auditor internal itu pada dasarnya adalah pihak karyawan yang digaji oleh perusahaan dan memang
dia tidak independen, hanya memberikan rekomendasi tapi tidak memberikan opini audit, gitu ya. Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan manajemen. Oke. Berikutnya, untuk laporan auditor bentuk baku, ada suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI, ya. Jadi memang bergeningnya atau memang dasarnya adalah auditor harus mengklaim bahwa semua praktik pemeriksaan, ya, itu mengacu pada standar akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAB maupun tingkat kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Itu juga harus dicantumkan di laporan auditor bentuk baku. Oke. Berikutnya, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan, yang tadi Bapak sudah jelaskan. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi, oke, kalian bisa baca ya, kita next aja. Poin pentingnya adalah, nah, ini kondisinya, suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Nah, ini memang harus dengan keyakinan penuh. Oke, berikutnya, klausul berikutnya adalah suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar atau tidak, yang tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, tanda tangan, jangan lupa ya, nama rekan juga harus dicantumkan, nomor izin KAP juga harus dimasukkan, nomor izin usaha kantor akuntan publik, nomor izin akuntan publiknya, ya, sertifikasinya harus dicantumkan. Yang terakhir adalah tanggal laporan auditor. Nah, ini penting sekali ya. Kalau seandainya tidak dicantumkan, itu impact-nya adalah si auditor atau si KAP akan dituntut oleh klien kalau seandainya tidak sesuai dengan deadline per 31 Maret tahun berjalan. Jadi tanggal laporan auditor itu seharusnya sebelum 31 Maret ya. Kenapa kalau seandainya terlambat 1 hari saja, contohnya di bulan April ya, berarti impact-nya si klien itu akan terlambat juga publish laporan keuangan di IDX atau di Bursa Efek. Nah, ini adalah contoh laporan auditor wajar tanpa pengecualian ya. Di sini ada KAP Big Four, EY, oke. Di sini yang tadi sudah Bapak jelaskan, contohnya seperti ini ya. Bapak bacakan, mungkin nggak terlalu terlihat ya. Laporan auditor independen, ya, pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Jadi si KAP EY ini dia mengaudit PT Bank Syariah Mandiri atau BSF. Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, biasanya komparasi ya, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan hasil rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, ini kalau syariah kan memang identiknya dengan bagi hasil ya. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen bank yang tadi Bapak sudah sampaikan ya. Jadi memang pada dasarnya laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen si klien. Nah, tanggung jawab kami, tanggung jawab auditor ada terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Jadi auditor atau KAP yang pihak independen adalah berkewajiban hanya untuk memberikan opini atau potret terkait dengan kewajaran laporan keuangan. Paragraf kedua, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing. Nah, ini pegangannya ya, standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, di mana standar tersebut mengharuskan kami merencanakan yang audit plan ya dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah dan mengungkapkan dalam laporan keuangan
Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Nah, ini harus ada keyakinan ya. Karena kita sudah mengacu standar ya berarti kita harus yakin kalau seandainya ya kalau seandainya proses auditnya sudah benar ya berarti auditor harus yakin kalau seandainya opini yang diberikan adalah opini yang sesuai dengan realita. Oke. Nah, di akhir ini biasanya yang ditunggu-tunggu ya karena pada dasarnya yang di akhir ini adalah opini auditnya. Oke. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebutkan di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, di mana posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri pertanggal audit, serta hasil usaha, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berarti di sini Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Oke, di akhir jangan lupa ditulis ya rekanannya, ya terus juga nomor registernya, tanggal auditnya, ya yang mengaudit siapa biasanya ketua tim, gitu ya. Oke ya, itu contoh laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Oke, laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas, kalian bisa baca di IPSA, interpretasi pernyataan standar auditing di PSAP nomor 300198. Oke, di mana pertimbangan auditor, ya kewajiban auditor adalah untuk memberikan saran yang tadi Bapak sudah jelaskan, kita skip aja ya karena hampir sama ini pembahasannya. Nah, ini yang perlu diungkapkan, informasi yang perlu diungkap apabila kondisi ekonomi Indonesia memburuk, wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya, uraikan ya tindakan manajemen dalam memberikan respon terhadap memburuk kondisi ekonomi tersebut. Jadi, usaha manajemen itu juga harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan kalau perusahaan itu mengalami krisis gitu ya. Terus uraikan juga tentang cara manajemen yang belum diimplementasikan, yang rencana-rencana kira-kira gebrakan atau improvement, bagaimana cara menyelamatkan nasib perusahaan itu juga meskipun baru perencanaan ya, itu juga harus diungkap juga ya di kuartal pertama itu dari 10 rencana terrealisasi hanya 2, sisanya berarti 8. 8 itu berarti direncanakan di kuartal 2. Nah, itu juga harus dijelaskan ya. Terus pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung atas kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diambil pemerintah Indonesia yang berada di luar kendali perusahaan. Nah, itu juga harus dijelaskan juga di catatan hasil laporan keuangan. Oke. Ini contohnya di buku halaman 88 Sukrisno Agus, kalian bisa akses, silakan bisa pinjam di perpustakaan. Berikutnya, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya atau ongoing concern. Ya, nah ini ada flowchart. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada kondisi dan atau peristiwa yang berdampak terhadap kelangsungan hidup entitas? Ada tidak? Kalau seandainya tidak, berarti kita masuk ke standar audit seksi 508 ya, nomor 29. Itu kalau tidak ada. Kalau ada, berarti pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah auditor sanksi ya, sanksi itu maksudnya ragu, apakah auditor ragu atas kelangsungan hidup entitas ya? Apakah di sini auditor merasa kalau seandainya entitas klien yang diaudit itu memang diragukan ya tingkat kelangsungan hidupnya karena contohnya 2 tahun berturut-turut itu marginnya selalu turun atau minus ya, bisa jadi rugi ya. Itu juga auditor harus menganalisa ya sampai dengan tingkat kelangsungan hidup si perusahaan itu. Kalau seandainya memang ada indikasi perusahaan itu bakal kolaps adalah pertanyaan berikutnya, kalau iya, apakah ada rencana manajemen? Nah ini ya, kalau seandainya manajemen sudah melakukan perbaikan atau antisipasi terkait dengan menurunnya margin perusahaan, kalau ada kita analisa, kalau tidak ada ya kita langsung memberikan pendapat ya, memberikan pendapat audit. Tapi kalau seandainya ada, kita bisa lanjutkan ke poin berikutnya. Apabila ada rencana manajemen, ya di sini
apakah rencana manajemen dapat dilaksanakan. Jadi kalau memang bisa direncanakan, bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, kira-kira kapan gitu. Ini juga harus dianalisa juga. Kalau seandainya tidak bisa dilaksanakan, hanya rencana semata, ya kita bisa langsung cut di sini ya, opini yang cocok untuk si klien ini apa gitu ya. Namun kalau seandainya manajemen itu memiliki rencana yang dapat diimplementasikan, contohnya di semester depan atau kuartal depan ya. Berikutnya adalah apakah cukup pengungkapannya. Kalau seandainya memang tidak cukup, ya harusnya diungkapkan di catatan atau laporan keuangan ya, harus dijelaskan tuh kenapa kondisi margin perusahaan itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, alasannya apa, ya perbaikannya apa, usaha manajemen apa. Kalau semuanya ada jelas terpapar ya, terpapar di catatan atas laporan keuangan, kita bisa memberikan bahwa perusahaan ini ada inisiatif untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan memang kejadian yang menimpa perusahaan itu marginnya turun terus itu karena disebabkan oleh alasan yang masuk akal, analisa yang tepat. Kita selaku auditor bisa memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, atau ya yang terburuknya adalah pendapat tidak wajar gitu ya. Pertanyaannya Pak, kalau dalam menentukan opini audit itu siapa sih yang menentukan? Yang menentukan adalah ketua tim audit yang tentu lebih jam terbangnya lebih lama dan experience-nya sudah ya sudah banyak ya, sudah banyak. Jadi kalau seandainya kalian berkarir di kantor akuntan publik, nggak usah khawatir karena nanti kalian pasti akan di-guide ya atau didampingi oleh apa? Oleh ketua tim audit kalian. Gitu ya. Jadi memang nggak usah takut. Yang terpenting adalah kalian mengerjakan proses auditnya sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Oke. Berikutnya ya, apabila tidak yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tapi kalau seandainya memang cukup pengungkapannya, kita bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian ya, maupun pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf yang jelas ya. Jadi berdasarkan analisa itu bisa kita simpulkan kalau seandainya kondisi klien memprihatinkan, ya kita bisa menempatkan posisi opini auditnya di level 3, 4, 5. Tapi kalau seandainya memang ya pengungkapannya jelas, usaha manajemen dalam menyelamatkan perusahaan juga ada. Nah, itu kita bisa tempatkan opini kita yang kita berikan adalah opini level 1 dan 2 gitu ya. Nah, ini contohnya ada soal analisa ya. Contoh ini harap Bapak sampaikan, harap kalian coba analisa. Nah, kita coba buka ya. Soalnya ini menjadi tugas kalian di minggu keempat ini. Oke, dikumpulkan maksimal hari Jumat minggu berjalan, gitu ya. Nah, ini ada soal kasus. Jadi pada dasarnya ada auditor pemerintah yang mengaudit Petikes perusahaan, Petikes instansi pemerintah. Jadi pada tanggal 3 Januari 2016, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Banten mengadakan pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten periode 31 Desember 2015. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan menghasilkan temuan adanya bla 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 bla. Intinya pada dasarnya adalah terjadi ketidaksamaan ya saldo laporan keuangan khususnya di poin petty cash. Nah, kalian di sini silakan cermati, ada kas besar, ada kas kecil, ya. Ini kas besar, ini kas kecil. Kalian coba perhatikan, ada selisih uang 273, kalian bisa analisa. Pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menganalisa atau mengidentifikasi kira-kira berdasarkan kondisi pemerintah Provinsi Banten ini, kita selaku auditor pemerintah kira-kira memberikan opini yang cocok dari 5 opini audit yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya itu, kira-kira opini yang mana. Contohnya, Pak, saya sudah baca, sudah analisa, cocoknya itu adalah saya tidak bisa memberikan pendapat atau opini nomor 5. Pendapat tidak memberikan, opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Kalian jelaskan alasannya kenapa, analisa kalian kenapa, ya karena A, B, C, dan seterusnya, gitu ya.
Oke, coba kalian latihan untuk menganalisa daripada case yang terjadi di lapangan. Oke, oke, itu aja yang Bapak bisa sampaikan di minggu pertemuan keempat ini terkait dengan opini auditor. Oke, berikutnya Bapak harapkan kalian pelajari kembali terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada beberapa poin yang tidak dipahami, kalian bisa diskusikan melalui Google Classroom. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.